Ini mahasiswa PBA semester 3 ya? Ya. Berarti hari ini kita berdua yang berapa? Yang kedua. Kita absensi dulu ya. Muhammad Nur Iskandar. Din. Aini Ismiati Husna. Kartayani. Hadir. Muhammad Arifin Sani. Fitriadi. Hadir. Ahlan Wiraguna. Hadir. Siti Rosyani. Hadir. Siti Nur Rahmawati. Kemudian Rini Atriani. Lydia Juliana. Hadir. Isudin Mulia. Muslihatun. Lalu Abdul Aziz. Habibullah. Yusri. Muhammad Reza. Edi Rawat. Syarifah Hasan Rubaiti Al-Qadri. Ayu Nawati. Bina Septiani. Yeni Hairul Wiyatun. Berarti hari ini hadir semua ya? Hari ini pertemuan yang kelima di mata kuliah Qiraat. Itu langsung aja ya, karena udah pertemuan yang ke. Sebelumnya ada tugas atau nggak ada? Nggak ada. Yakin nggak ada tugas? Materi kelima ini tentang pendalaman teks, yaitu menganalisa kosakata, sinonim dan antonim. Kalau nggak salah berarti apa itu? Kalimat produk dan apa yang Produk. Al-Mudarror Difat dan gimana sih ini mahasiswa bahasa Arab? Malu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sinonim itu apa? rasa macam. Kalau dalam Bahasa Inggris apa? bahasa Inggris Itu kalimat Nggak tahu ibu. Bahasa Inggrisnya sinonim. terus kalau antonim itu apa? lawan kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu contohnya apa? Panjang pendek. Contohnya itu. Kalau sinonim apa? Lawan kata. Contohnya apa? Contohnya. Panjang gitu. Bukan kata apa? Oh, sama. Kata yang punya. Ganteng sama gagah, Bu. Nanti ganteng. Ganteng gagah. Ganteng ganteng boleh itu juga. Kalau dalam bahasa Arab Apanya? contohnya Udah dekat. Contohnya. Jamilah. Jamil, itu sinonim. Kalau Oh. sinonim apa? Contohnya? Kok ada jalasa? Nah, kok ada? Jalasa. Dulu ya saya. Di sini ada sinonim dan antonim. Misalkan kata aslinya kabirun, sinonimnya Sogirun. Iya. kalau jamilun sinonimnya apa? Hadirin. Adun. Jamilun sinonimnya apa? Panul. Adun. Sinonimnya Kopi. kopi. Siapa ya kopi? Kemudian yang kedua, sekarang kita sering membaca Al-Quran nggak di rumahnya? Tiga puluh Sekarang selanjutnya kita mencari contoh yang ada di Al-Quran dan hadis. Di hadis contohnya apa? Enggak. Siapa yang bisa contoh kata atau kalimat yang mengandung sinonim? Dalam Al-Quran. Nah, di sini contoh sinonim dalam Al-Quran. Katanya di sini apa? Khosyah. Terus sinonimnya? Khaufun. Takut juga kan artinya. Berarti yang khosyah dan khauf itu apa? Sinonim apa antonim? Benar. Udah di bawahnya ada Suruh. surun dan surun dan fakun itu sinonim atau antonim? Dan seterusnya ya. Nah, sekarang ke bawah. Sudah paham kan sinonim antonim? Kemudian kalau contoh antonim dalam Al-Quran apa? Udah itu artinya? Kalau dalam
Jantanun. Tapi ada enggak sinonim? Dia dikatakan sebuah kalimat sinonim, tetapi tidak jelas seperti ini maksudnya. Dalam bentuk kiasan. Kalau ini kan jelas dia kalau gudang petunjuk berarti antonimnya adalah bola. Jelas atau tidak? Jelas. Sekarang yang bermakna kiasan contohnya apa? Siapa yang bisa mendatangkan contoh? Dalam Al-Quran maupun nah ini contohnya di dalam hadis di bawahnya itu coba dibaca kalimat Al-Islamu Apa ini? Al-Imanu Al-Fakru Al-Sabaruna. ma maknahu apa artinya? Iman Iman adalah adalah bahagia, Dikri, coba dikri. yaitu Iman. Yadau terletak dan sab'un 70. Penjelasannya tuh maksud batu. Apa maksud cabang? Cabang. Iman itu ada 70 cabang. Iman itu terletak iman itu terletak pada 70 cabang. di sini tuh ada maknanya di sini. Kenapa kalimat tersebut dikatakan sebagai sebuah contoh dari sinonim? Iman itu sama dengan apa? Iman itu sama dengan 70 70 cabang. Jadi misalkan menghilangkan duri di jalan itu sebuah iman atau tidak? Iman. Oh, iya. Nah artinya perbuatan itu dan juga iman yang dia maksud itu sama tidak artinya? Sama. Jadi itu maksudnya ya sinonim tapi dari segi Makna, kiasan ya. atau apa bahasanya? Hakikat. Kinayah atau apa dalam bahasa Inggris itu? Majas. Majas, kias. Jadi yang pertama tadi itu kan jelas kalau sinonim dari cantik apa? Sinonim dari cantik apa? Dan Cantik indah. Terus antonim dari cantik apa? Nah, tapi ada juga jenis yang kedua yaitu kalimat biasa. kalimat kiasan seperti ini. Iman adalah terdapat pada 70 cabang. di mana sekalipun kita menghilangkan duri di jalan itu juga merupakan iman. Itu adalah sebuah sinonim. Sampai sini paham? Assalamualaikum. Jika kita menghubungkannya dengan toleransi beragama, maksudnya di sini mengintegrasikan bacaan kan kalau kita belajar qiraah biasanya itu hubungannya dengan bahasa Arab dan juga dengan orang Islam. Bisa nggak bacaan kita itu tidak tentang agama Islam atau tidak tentang hal-hal yang berbau Islam? Bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Contohnya tentang ibu kesehatan. Buku kesehatan. Itu juga merupakan aktivitas membaca atau qiraah. Atau misalkan di tes Arab itu ada yang bilang bagaimana mengucapkan salam kepada non muslim. Ini bentuknya teks. Itu sudah bentuk aktivitas atau tidak? Aktivitas membaca. Nah itu maksudnya di sini terintegrasi. Jadi kita belajar qiraah ini tidak hanya tentang Islam dan juga bahasa Arab, tapi juga di luar dari itu. Sekalipun kita agamanya tetap agama kita apa? Islam. Tapi tidak menutup diri untuk menambah literatur ilmu dengan ilmu-ilmu yang ada di luar agama konteksnya Islam. Ya. Paham Ibu? Paham. Paham. Karena dari tadi saya jelaskan kemudian mengatakan paham, sekarang kita coba dulu tes. Nah ini ada teks di sini bentuknya ayat dalam Al-Quran. Kemudian nanti kalian cari yang mana sinonim, misalkan ayat
bawahi ya. Misalkan sinonim sama ini berarti S tulis dalam kurung 1 ya. Terus misalkan antonim balik temukan, tulis A 1 A lagi 1 seperti itu ya. Paham? Iya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi sekarang karena kalian sudah memahami semua materi yang tadi, sekarang coba kita kita latihan ya. Jadi ini ada paper di mana di sini ada sebuah teks berbahasa Arab. Kemudian di sini kalian cari sinonim dan juga antonimnya. Misalkan sinonim yang pertama itu kalau dikasih yang ada ya tanda, misalkan sinonim itu S-nya dalam kurung 1 bersama misalkan di ayat yang kedua ya ada sinonimnya juga tulis S1 gitu. Nanti ketemu lagi antonim yang kedua yang ditemukan berarti A2 kan antonim yang kedua berarti A2 terus di bawahnya itu lagi ketemu jadi tulis A2. Paham? Sekarang kita coba ya. Iya. Di sini aturannya adalah ada dua jenis penilaian. Pertama, sekarang ibu tes langsung atau tes lisan di mana masing-masing kalian itu harus menemukan dua kata yang dua kata tersebut apakah sebuah sinonim atau antonim. Ini tes lisannya ya. Kemudian yang tes yang kedua kemudian tes yang keduanya itu nanti di paper itu kalian tulis nama masing-masing kan sudah mengerjakan. Ini dikasih waktu selama 5 sampai 10 menit ya. Nanti kalian analisis. Ini kan materi tentang analisis ya. Nah di sini tugasnya yaitu menganalisis antonim dan sinonim. Di mana ada tes lisan dan juga tulisan. Ini sudah beruntung? Sudah? Ada Bu. Apa? Sudah. Di Itu sinonim apa antonim? sinonim Bu. Kayaknya sinonim benar atau tidaknya. Nanti Ibu yang menilai. Di ayat nomor ayat 8 Bu. Di sana ada kata khalaqnakum sama di ayat ke 11 waja'alna. Bukankah itu berarti sama-sama menciptakan atau menjadikan? Ya betul. Khalaqna sama ja'alna. Itu artinya sama-sama ya. Berarti itu adalah sebuah contoh dari Sinonim. sinonim. Kemudian yang lain apa yang ditemukan? Di sini aku di ayat 4 saya bagus berkata sekali-kali tidak telah berkata tetapi dan yang kelima saya akan menggunakan dan lima kemudian sekali-kali tidak telah mereka akan berubah. Ya, berarti ini juga kalimat yang sama ya. Ini juga sinonim. Kemudian yang lain? Antonim yang belum ditemukan yang mana? Oke. Masuk 10 10, sama 11. 10, 11. Saya ada Laila, Laila, Sarah. Itu dicontoh-contoh. Antonim. Ya, yang lain. Ini Bu, Ya, di ayat 16 sama 21 16 dan 21. Jannah dan Jahannam. Enggak, ada bisa turun. Karena kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Apin. Jannah. Itu benar nggak? Jangan. Betul. Kurang tepat. Kurang tepat. Yang benar apa? Yang itu yang 16 yang jannah tadinya kebun-kebun, kemudian yang ada info juga kebun-kebun. Ya. Ada info 32. Ayat 16 dan ayat 32. Ada di kebun-kebun. Ada lagi yang lain? Ayo, tangan.
anu Bu, ayat yang ke-30 sama ke-36. Adaban sama jazaan. Adaban kan pembalasan. Kalau jazaan itu balasan kebaikan itu. Pahala. Kalau azab dosa. Ya, antonim Bu. Oke.